Hai, masih bersama saya Sang Idealis Official. Teman-teman, ini mungkin sih teman-teman eh, jarang mendengar atau jarang membaca atau kali-kali bodoh amat gitu kan. Tapi ini sangat menarik teman-teman. Lagi-lagi KPK, OTT, pejabat negara. Dan ini tidak main-main teman-teman. Dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ya, di bawahnya Menteri Keuangan. Oknum-oknumnya melakukan suap, dan suapnya bukan main-main, teman-teman. Ya, ini perkembangan terbaru saja. Ada penyerahan barang bukti, mobil, satu unit mobil itu suap. Dan ini terjadi di eh, berbagai pelabuhan, pelabuhan besar yang menangani masalah kontainer, ya perdagangan internasional. Ya. Ada Jakarta, ada Semarang, ada Surabaya, itulah pelabuhan-pelabuhan besar. Dan pelabuhan-pelabuhan di daerah Sumatera yang dekat dengan Singapura dan Malaysia. Ini miris ya teman-teman ya, mungkin jarang-jarang nih kita mengulas ya karena ini sangat menarik. Dan KPK tidak boleh hanya terhadap kasus ini saja, harus banyak kasus-kasus yang lain, termasuk ya mungkin saja di Semarang, Jawa Tengah, gitu kan? Ini saya mencoba untuk membacakan ini ya teman-teman ya dari Tempo. Ini kalau sudah dari Tempo ini udah pastilah A1. Kasus suap impor bea cukai, KPK sita mobil dan uang 1 miliar rupiah. KPK menyita mobil dan uang tunai berbentuk Singapura dolar 78.000 sekitar 1 miliar rupiah di kasus suap impor bea cukai. Bukti diserahkan pihak bea cukai ke KPK. Tuh kan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyita kendaraan roda 4 dan uang tunai berbentuk mata uang asing Singapura dolar 78.000 atau sekitar 1 miliar rupiah dalam kasus dugaan suap impor barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Lu sudah kerja di situ, sudah gajinya gede, tempatnya enak, lu masih juga begini. Barang tersebut diserahkan ke KPK oleh salah satu pihak bea cukai. Penyitaan yang dilakukan penyidik ini sebagai salah satu langkah progresif dalam upaya aset recovery nantinya, kata juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan tertulisnya Maret 2026. Budi mengatakan lembaganya masih mengembangkan penyidikan kasus dugaan suap impor barang di bea cukai. Ya sekali-sekali ke Semarang lah. Semarang, pelabuhan Tanjung Mas. Ya jangan-jangan kan. Pengembangan tersebut dengan menelusuri aliran uang dalam permasalahan ini, terlebih korupsi di sektor kepabeanan ini tidak hanya mendegradasi potensi penerimaan uang negara, tapi juga berdampak buruk pada daya saing dan iklim bisnis nasional. Di kasus ini KPK telah menetapkan 6 orang sebagai tersangka suap impor di lingkungan Ditjen Bea Cukai. Mereka adalah mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Rizal. Lah ini mantan itu. Makanya saya bilang janganlah melakukan begitu. Ini pensiun aja atau sudah tidak berdinas di situ aja masih didapat. Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai, Sisprian Subiaksono, Kepala Seksi Intelijen Ditjen Bea, Seksi Intelijen, Orlando Hamonangan, pemilik Blu-ray Cargo. Lu,
Sinar X itu ya kena juga ini. John Fred, Ketua Tim Dokumen Importasi Blu-ray Cargo. Andre, serta Manajer Operasional Blu-ray Cargo, Dedi Kurniawan. Ya di sini juga ada di Semarang ini. Ayo Pak KPK ke Semarang yo. Siapa tahu menemukan ya enggak? Saya dorong nih untuk Semarang nih. Teranyar, KPK menetapkan Kepala Seksi Intelijen Cukai Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo. Status tersangka yang disandang Bayu setelah KPK menangkapnya di kantor pusat Bea Cukai Jakarta 26 Februari lalu. KPK menjerat Bayu dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 12B, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Junto Pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan Rizal, Sirpian, serta Orlando dijerat dengan Pasal 12 huruf A dan huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 dan Pasal 605 Ayat 2 serta Pasal 606 Ayat 2 junto Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang baru ya. KPK juga menjerat Rizal, Sisrian serta Orlando dengan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 junto Pasal 20, Pasal 21, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Sedangkan John Fred, Andre, serta Dedi Kurniawan disangkakan dengan Pasal 605 Ayat 1A dan B serta Pasal 606 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 2023. Ini kalau yang sipil ini pasti bukan korupsi ya kan, tapi penyuapan mungkin ya. Inilah ya, kita bahas ya teman-teman, kita bahas. Ini saya mengatakan ini para pejabat-pejabat semua teman-teman. Ya di Direktorat Jenderal di bidang ini, bidang itu. Bahkan ini ada bidang intelijen, bidang penindakan, bidang penyidikan. Kok masih kena juga terkait dengan tindak pidana korupsi. Ini menyedihkan teman-teman, menyedihkan di saat jabatan makin meningkat. Justru pikirannya jadi seperti ini. Ya beginilah kalau apa-apa itu masih kurang terus saya tidak berterima kasih lah bahasanya dengan keadaan. Coba bayangin ya, diserahkan tadi ini 1 unit mobil. Artinya apa? Masa kalau enggak uangnya dibelikan mobil, ya dia diberi mobil untuk meloloskan barang-barang dari kepabeanan. Apalagi tadi saya dengar dari Blu-ray gitu ya, itu yang apa namanya, sinar laser, sinar merah, ada jalur merah, jalur hijau itu kan kena juga. Ini kan mereka ini miris ya teman-teman ya, merubah yang ini yang harusnya ditahan justru diloloskan, yang harusnya diloloskan justru ditahan. Saya masih ingat ya kejadian beberapa tahun yang lalu, barang-barang milik tenaga kerja Indonesia atau pekerja migran Indonesia yang notabene adalah pahlawan devisa, ya kan? Masih ingat ya? Nah, itu kan isinya itu kan ya apa ya, baju-baju bekas, sepatu untuk anaknya, ulang tahun untuk anaknya, tas kayak gitulah untuk. Ada juga sih permen, coklat, bahkan ada sepatu. Lah, kata si PMI itu diodol-odol. Ini bukan pengusaha PMI ini. Apalagi pengusaha-pengusaha seperti ini. Kalau pengusaha-pengusaha seperti ini pastilah nilainya bukan main-main, ratusan juta. Itu pekerja migran Indonesia. Itu kan pahlawan devisa, tapi waktu itu ya memperlakukan barang PMI itu ya, aduh, carut marut gak karuan. Makanya saya berharap sudahlah, berbuat lurus saja, rasa-rasa kemanusiaan saja. Jangan seperti ini, yang harusnya lolos, ya kan, ditahan,
yang seharusnya ditahan justru diloloskan karena uang. Ya saya berharap nih KPK tidak lanjuti terus ini, masyarakat tentu saja setuju ini, dan saya meyakini masih banyak ya oknum-oknum yang bertingkah pola seperti itu. Ya, ini ada di Semarang, di Surabaya, di Jakarta, banyaklah, banyak. Intinya jangan hanya pandang bulu, tapi pejabat-pejabat yang di daerah-daerah juga miris itu. Itu lebih parah lagi itu. Gitu ya untuk teman-teman KPK. Ya mudah-mudahan ditindaklanjuti ini. Itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye.